Shalom kekasih Tuhan. Mari di malam yang indah ini kita menyembah Tuhan, bersyukur, dan kita menikmati firman-Nya, menikmati kuasa dan mujizat-Nya. Sebab tangan kuat Tuhan yang memegang, menopang, menolong kita. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Ku perlu Kau Tuhan setiap waktu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Tangan-Mu, pertolongan-Mu selalu menyertaiku selalu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, gadamu dan tongkat-Mu selalu besertaku. Sebab itu ku tak perlu takut, Kau perlindunganku, Kau penolong yang tepat waktu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, ya Yesus. Syukur, syukur, syukur. Haleluya. Bersabda buat kami Tuhan,
karena kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dan malam ini ketika kami belajar dari firman-Mu, kami percaya bahwa firman-Mu akan memampukan kami untuk berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Kami buka hati kami dan kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Nah, malam ini saya akan sharing tentang karunia roh, yaitu mengadakan mujizat. Ya, tentu saja hal mengadakan mujizat itu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang supranatural. Kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 10a. Dikatakan demikian, kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang seorang roh, yaitu Roh Kudus, memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ya, memberikan otoritas, memberikan power untuk mengadakan mujizat. Energema dunamos. Dan inilah kehidupan kita sehari-hari. Kita semua hidup oleh karena kasih karunia Tuhan dan mujizat Tuhan. Ya, dari awal kita ada, sejak kita ada, seperti dalam Mazmur 139 dalam kandungan ibu, itu sudah dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan kalau kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Dan setiap hari kita butuh yang namanya kuasa mujizat. Ya, setiap tarikan nafas kita dan hembusan kita keluar, itu adalah mujizat. Ada banyak orang yang mungkin sedang bersama dengan kita atau saudara, sanak famili yang pakai oksigen ketika bernafas. Tapi kalau hari ini kita tidak perlu tabung oksigen untuk bernafas, itu kemurahan Tuhan. Jadi kita bisa bernafas dengan gratis, itu pun kemurahan Tuhan. Nah, yang pertama kita belajar apa itu mujizat. Mujizat dalam bahasa Yunani-nya ditulis dunamis, dalam bahasa Inggris power, mighty work, pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang dahsyat. Miracle, yaitu mujizat, kuasa, kesanggupan, ya dalam bahasa Indonesia. Jadi ada kuasa, ada kesanggupan, ada mujizat yang menyertai setiap orang percaya. Tetapi untuk mengadakan mujizat itu untuk orang-orang tertentu. Dan yang namanya melakukan mujizat itu bekerja sama dengan iman, bekerja sama dengan kesembuhan, ya, dan ada yang namanya marifat dan hikmat. Jadi ketika kita berdoa, semua orang boleh berdoa, tapi hanya orang-orang yang diberi karunia khusus mengadakan mujizat, dia bisa mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Nah, kuasa mengadakan mujizat yaitu perbuatan kuasa adikodrati, kuasa supranatural yang dapat mengubah tatanan hukum alam yang normal. Contohnya dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, ya. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi kita bisa menjadi luar biasa itu karena Tuhan yang luar biasa, bukannya kita. Ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi, apa yang dikerjakan oleh Elia adalah mengadakan mujizat, menghentikan hujan dan mendatangkan hujan. Jikalau Elia manusia biasa bisa, saudara dan saya pun bisa, ya, karena Allahnya sama. Yang membedakan, Elia sungguh-sungguh berdoa. Bagaimana dengan saudara? Nah, Tuhan mau pakai kita untuk melakukan tanda ajaib dan mujizat. Pertanyaan saya, maukah Anda dipakai Tuhan? Mana bisa, saya masih berdosa. Nah, kalau Anda masih merasa, mana mungkin, saya masih berdosa. Apa Tuhan mau pakai saya? Anda diintimidasi oleh iblis. Anda diprovokasi oleh iblis. Apalagi iblis berkata, kamu masa lalumu buruk, kamu gak mungkin dipakai Tuhan. Sudah, kembali ke masa lalumu. Orang akan menerimamu. No.
tinggalkan masa lalu, hidup di masa kini, dan song-song masa depan. Bagaimana melakukan mujizat? Ini yang kedua. Apakah Anda rindu dipakai Tuhan? Kalau Anda rindu dipakai Tuhan, Tuhan mau pakai saudara. Kuncinya kerinduan. Dan miliki kehidupan doa. Ya, kehidupan doa itu penting sekali. Saya percaya kalau kita punya kehidupan doa, maka kita juga bisa hidup di dalam firman. Kekasih Tuhan, rindu dipakai Tuhan, itu syaratnya. Miliki kehidupan doa, seperti Elia tadi. Belajar dari Elia. Kemudian hidup di dalam firman. Dan kita melihat seorang teladan yang luar biasa, namanya Yesus. Setiap kali Yesus melakukan mujizat, diawali dengan belas kasihan. Dari kasih, mengalir belas kasihan, sehingga terjadilah mujizat. Kasih, belas kasihan, mujizat. Dan Yesus selalu mengucap syukur sebelum melakukan mujizat. Contohnya, di dalam mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya, jangan dibalik ya, 2 roti dan 5 ikan. 5 roti dan 2 ikan yang bisa makan berapa? 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Bayangkan, kalau satu pria, satu laki-laki dewasa, istrinya 1, anaknya 2. Kalau anaknya 2 sudah berapa? Kalau anaknya 5 berapa? Dan ternyata masih sisa 12 bakul. 12 bakul berbicara mengenai berkat buat para murid Yesus yang 12 orang. Orang yang melayani Tuhan dapat berkatnya khusus. Mereka mengadakan mujizat. Yesus mengadakan mujizat, para murid pun mengadakan mujizat. Bayangkan 5 roti, 2 ikan. Ketika 5 roti itu dibagi, dibelah, dipecahkan, disobekkan, dibagikan kepada para murid. Dan para murid membagi pada kelompok-kelompok. Ternyata bukan saja Yesus melakukan mujizat, para murid melakukan mujizat, juga para ketua-ketua kelompok. Mereka pun mengadakan mujizat. Mereka makan kenyang dan masih sisa 12 bakul. Itu luar biasa, itu mujizat. Belum lagi mujizat-mujizat yang lain. Saya percaya orang lumpuh bisa berjalan, itu pun mujizat dan kesembuhan. Langit turun hujan di tengah panas terik, itu pun mujizat. Saya percaya di dalam kehidupan kita, asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh, asal doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, jadilah mujizat. Dan saya percaya orang yang punya iman tidak ragu-ragu, percaya walau tidak melihat, maka yang dikatakan jadi. Oleh sebab itu, kalau mau dipakai Tuhan, jaga lidah kita, jaga mulut kita untuk tidak berkata sia-sia, tidak berkata sembrono. Sebab setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu punya kuasa, kuasa mencipta, mencipta yang tidak ada menjadi ada, kuasa mencipta yang ada menjadi tidak ada, dan tidak ada menjadi ada. Nah, kekasih Tuhan, maukah saudara berdoa bersama dengan saya? Kiranya doa saya, harapan saya, saudara bisa dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat. Tidak ada mujizat besar, mujizat kecil. Sekecil apapun mujizat di hadapan manusia, itu mujizat yang luar biasa. Yang penting berani melangkah. Jangan nunggu siap, jangan nunggu sudah dewasa dulu, anak kecil pun bisa dipakai untuk mengadakan mujizat. Buktinya itu bekal dia. 5 roti dan 2 ikan itu bekal dia. Bisa memberi makan banyak orang. Anak kecil pun bisa dipakai Tuhan. Apalagi kita semua. Asal percaya, saudara bisa. Dan beberapa waktu yang lalu bicara tentang iman, yang sebesar biji sesawi pun, yang kecil itu bisa memindahkan gunung. Itu pun mujizat. Iman dan mujizat bekerja sama. Mari kita berdoa. Malam ini kami berdoa bersama-sama dengan para kekasih Tuhan. Dimanapun mereka berada, di rumah, di toko, atau di tempat pekerjaan, bahkan di tempat-tempat yang lain, bahkan yang ada di luar negeri, kami berdoa. Kami percaya
kuasa mengadakan mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami rindu dipakai Tuhan. Kami mau menjaga hidup kami, memiliki kehidupan doa. Dan kami mau menjaga kehidupan kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka lewat kehidupan kami mengalir mujizat, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kesembuhan, mengalir pemulihan. Kami percaya Tuhan bisa pakai kami percaya Tuhan bisa urapi kami, dan kami percaya ketika Tuhan pakai kami mengadakan mujizat, mengadakan kesembuhan, kami tidak sombong, kami tetap rendah hati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mujizat terjadi buat Indonesia. Pemulihan terjadi buat Indonesia. Pembalikan keadaan terjadi buat Indonesia. Dan berkat-Mu turun, hikmat-Mu turun buat Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama para stafnya, sampai jajaran yang ada di daerah-daerah, sampai ke ujung-ujung daerah. Kami berdoa, Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka, sehingga semua yang terbaik ada terjadi buat Indonesia. Di tahun ini Tuhan, perekonomian biarlah mengalami pemulihan dan pembalikan keadaan. Tak lupa kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang bekerja sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin toko, pemimpin di dalam pekerjaan, dan para karyawannya. Kami berdoa, biarlah para pemimpin dan para karyawan bekerja sama, saling menolong, dan kami berdoa, biarlah ketika mereka melayani dengan benar, dengan baik, bersama dengan Tuhan, maka tokonya, pabriknya, perusahaannya, apoteknya, semua yang mereka kelola diberkati Tuhan dan jadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari sekolah. Kami berdoa biarlah anak-anak mereka mendapatkan sekolah yang terbaik, mendapatkan kampus yang terbaik, dan kami berdoa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan ketika mereka sedang ujian untuk tes masuk ke tempat kuliah, kami berdoa, Tuhan sudah memberkati mereka. Mereka dimampukan untuk mengerjakan soal-soal, dan kami percaya mereka dapat mencari fakultas yang mereka rindukan. Terima kasih Bapak, sebentar malam ini kami akan beristirahat. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan, pertolongan-Mu sungguh nyata buat kami. Dijauhkanlah kami dari pencurian, perampokan, tindakan anarki, bahkan dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari tindakan kejahatan lainnya. Dan esok hari kami akan bekerja, kami akan melayani dengan benar, dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Sekarang tangan kami angkat, turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turunlah mujizat-Mu, turunlah kuasa-Mu, turunlah kesembuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.